Malika. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Bagus Manisang di Perempuan Bicara. Selama 1 jam ke depan Anda sudah sedikit tadi melihat bagaimana yang sangat dramatis ya, kalau bisa dibayangkan penangkapan dan sekaligus penemuan dari Ananda Malika yang kita ikuti bersama pemberitaannya selama 26 hari, hampir 1 bulan hilang. Dibawa oleh orang yang mungkin baru sebentar begitu dikenali tapi bukan kerabat atau bukan keluarga. Ada Ibunda Malika bersama Perempuan Bicara pada malam hari ini. Ibu Oni, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Baik, Ibu Oni sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, kita akan berbincang dengan Ibu Oni untuk menanyakan juga bagaimana kabar dan kondisi Malika. Dan tentunya kita ingin tahu mungkin detik demi detik dari perjuangan orang tua dan keluarga mencari Malika, ya. Tidak hanya dengan Ibu Oni sebagai ibu korban anak penculikan, saya juga akan membahas ini dengan Mbak Retno Listiarti, Komisioner KPAI di periode 2017-2022 dan juga pemerhati anak. Apa kabar Mbak Retno? Alhamdulillah baik, selamat malam. Malam, terima kasih kehadirannya, dan juga ada Mbak Sani B. Hermawan, psikolog kita malam hari ini. Apa kabar Mbak Sani? Alhamdulillah. Baik, kita juga akan melihat bagaimana penemuan yang sangat dramatis ya dari Malika ini. Bisa kita saksikan penantian 26 hari. Ini informasinya. Setelah 26 hari dibawa kabur penculik, Malika, bocah berusia 6 tahun kini telah kembali ke pelukan orang tuanya. Malika diculik di rumahnya di Senen, Jakarta Pusat, dan ditemukan di Tangerang Kota pada 2 Januari lalu. Saat ditemukan, Malika dalam kondisi linglung, berada di gerobak barang bekas yang digunakan pelaku untuk memulung. Pelaku dikenal oleh keluarga bahkan sebelum peristiwa terjadi, pelaku kerap datang ke rumah korban. Kasus penculikan anak juga terjadi di Cilegon, Jawa Barat 2 Januari lalu. Pelaku mengiming-imingi es krim ke kakak korban dan korban yang masih berusia 4 tahun. Kemudian pelaku membawa korban ke warung makan. Pelaku meminta kakak korban memanggil ibu korban untuk makan bersama. Namun setibanya di lokasi, pelaku dan korban telah pergi. Saat ini pelaku masih dalam pencarian keluarga, menduga pelaku merupakan kerabat korban. Sepanjang tahun 2022, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat terjadi 28 kasus penculikan. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2021, sebanyak 15 kasus. Motif penculikan anak mulai dari dendam, eksploitasi, hingga tujuan ekonomi. Pelaku penculikan pun bisa merupakan orang terdekat. Malika, anak usia 6 tahun yang manis dan pintar tentunya, dibalik kehilangannya selama atau mungkin diculiknya Malika selama 26 hari, hampir 1 bulan. Ibu Oni ada di sini, tentu masyarakat juga ingin tahu bagaimana kondisi Malika, perjuangan dari keluarga mencarinya begitu ya. Setelah 4 hari bertemu dengan buah hati, mungkin Ibu Oni bisa sedikit mengingat kronologi diculiknya Malika, silakan Bu. Masih terlekat dan terngiang-ngiang ya. Waktu pertama kali saya bertanya dengan suami saya, ayah, si Malika kemana? Ini adanya sama abangnya kok ada, kok Malika nggak ada. Ayahnya bilang, Malika lagi ikut si Yudi beli ayam chicken, katanya gitu. Apa kamu nggak nyari? Cari sono, saya bilang gitu. Ini udah mau ke sore, saya bilang gitu. Ya udah, saya udah sehari Bu, kemana-mana Bu. Saya sempet nanya-nanya juga nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Ya udah nanti kita cari bareng-bareng. Tapi saya balik dulu ke kerjaan. Selepas saya pulang dari kerjaan, baru kita selisir cari bareng. Oke, jadi ini diketahui perginya sama siapa begitu ya, itu sama Yudi ya, tapi belum terbukti ini kenapa belum ketemu. Oke, begitu ya Bu ya. Oke, jadi seperti apa kemudian hilangnya, diketahui hilang bagaimana? Ketahui hilangnya itu kita masih mencari terus bertanya sama tetangga, terus kita berupaya mencari juga di sekitaran seberang rel sampai malam.
paginya saya berusaha untuk lapor ke RT dan RW. Setelah saya lapor ke RT dan RW, Iya. saya mencoba untuk lapor ke kantor pos polisi yang terdekat. Setelah berapa jam itu, Bu? Itu udah dari semalam paginya. Oh, berarti Pagi. sudah hampir 24 Iya. jam, belum 24 jam ya? Paginya saya lapor ke RT RW langsung ke Pospol. Iya. Pospol nggak ada orang. Oke, jadi Nyampe ke sore. Ya. Sore juga nggak ada orang. oke. Setelah itu saya dapat telepon Aha. dari Gojek. Bu, apa benar ini ibunya Malika yang anaknya hilang? Ya, yang anaknya hilang katanya. Ibu, saya lihat di poster di Instagram anak ibu katanya. Iya benar anak saya hilang, saya ngomong gitu. Nah itu saya lihat ada di Duri Kosambi, katanya gitu. Nah saya bingung, saya mau lanjutin laporan, apa saya mau nyari ke Duri Kosambi. Nah saya telepon anak saya minta antar ke Duri Kosambi, saya nggak mikirin untuk laporan. Nah saya datengin ke Duri Kosambi, emang ada anaknya mirip sama Malika tapi itu bukan Malika. Oke, jadi upaya pencarian di hari pertama itu sudah terlihat ya, Bu? Iya. Oke, baru meyakini yang membawa Malika adalah seorang Yudi, itu kapan? Itu di hari Senin. Hari kelima? Ya, di hari kelima di hari Minggu sorenya adik saya datang, malam jam 11 malam saya lihat CCTV di pos RW 04. Paginya saya nyelisir lagi melihat CCTV yang lebih jelas itu di gedung nomor 26 punya Engko Hengki. Oke, dari situ baru tertangkap. Dari situ tertangkap, terlihat jelas bahwa Malika itu dibawa dari rel, nyebrang rel, nyampe ke jalan, sampai masuk ke kedai Kentucky dan menyetop bajai. Pelakunya balik lagi ke toko Kentucky. Yang di gambar yang kita saksikan ini ya, Ibu ya? Iya. Ya, Malika itu nyelip di deket tembok. Tapi sebelumnya Malika sudah kenal dengan si penculik ini? Sudah kenal. Kenalnya sebagai apa, Bu? Dia kenal sebagai, dia kalau itu biasa manggilnya Om. Tapi bukan keluarga? Bukan. Oke. Karena memang si pelaku ini sering lalu lalang setiap harinya di warung saya, di jalanan ikan gitu, pasar ikan. 2 kali apa 3 kali itu dia sering ngopi di kedai saya. Selama ngopi berapa bulan tuh, Bu? Suka ngopi di warung Ibu? Kurang lebih 2-3 bulanan lah. Oke, tapi selama 2-3 bulan kalau ngobrol atau diskusi sama Ibu ada nggak yang mencurigakan dari seorang Yudi ini? Enggak. Pekerjaannya Ibu tahu? Pemulung. Oke. Karena kesehariannya dia kalau mampir itu selalu bawa gerobak. Dia bawa gerobak, suka bawa mainan, suka bawain jajanan untuk anak-anak saya. Tidak untuk Malika aja. Oke. Dari hari kelima setelah ketahuan dari CCTV, berapa hari pencarian secara bersama itu? Saya bolak-balik kantor polisi dan lain-lain? Bolak-balik enggak. Dari pertama saya laporan di hari Jumat, terus saya laporan ulang lagi di hari Selasa tanggal 13. Laporan ulang maksudnya bagaimana, Bu? Setelah saya tahu CCTV bahwa anak saya hilang, diculik, saya bikin laporan ulang. Dari laporan anak hilang menjadi diculik dan perlindungan anak. Baik. Dari situ baru kemudian saya menyisir. Pertama saya mencari di hari Rabu, itu berdua sama suami. Itu mencarinya dengan apa, Bu? Sepeda motor. Keliling sendiri, Bu? Iya. Dalam keadaan sepeda motor platnya mati. Oke. Kita was-was takut ditangkap polisi kan. Ya kita melipir di pinggir-pinggiran kampung-kampung nyarinya. Kalau kita nyari ke tengah-tengah kota, priwit ditilang. Jadi ini salah satu tantangan pada saat mencari Malika ya, Bu ya. Tapi itu bersamaan masyarakat ikut bantu nggak, Bu? Belum. Sampai hari keberapa baru bantu? Bantu mencari itu anak saya.
nyebarin WA ke teman-temannya. Terus Iya, saya nyebarin juga ikut terima tuh. Forwardan kita semua di sini ikut Iya. terima tuh, Bu. nyebarin WA ke teman-temannya, terus nyebarin Instagram. Iya. Terus ada 3 orang yang di kios, tetangga kios saya itu bikin TikTok. Baik. Dari situ jadi semua Iya. kekuatan media sosial disebarkan. Iya. Baru ada kelihatan informasi-informasi masuk ke Iya, Ibu Oni ya iya, sama Bapak ya. iya. Oke, baik. Kita tahan dulu Bu Oni cerita sampai di situ karena kita juga ingin tahu apa yang terjadi dengan Malika selama 26 hari bersama Yudi ya atau penculik ini. Sesaat lagi di Perempuan Bicara. Terima kasih Anda menyaksikan Perempuan Bicara. Saya masih berbicara dengan Ibu Oni sebagai ibu korban, yaitu ibu dari Malika. Ibu Oni tidak hanya bersama saya, Mbak Retno dan juga Mbak Sani. Satu lagi Mbak Devi Rahmawati juga menemani kita di malam hari ini, pengamat sosial. Apa kabar Mbak Devi? Baik, kita lanjutkan sedikit tadi Ibu Oni ya. Setelah tadi akhirnya disebar lewat media sosial, baik itu WhatsApp, baik itu Instagram, dan mungkin media aplikasi lainnya, TikTok dan segala macam. Langsung cepat informasi yang masuk ke Ibu. Iya benar. Oke, dan kemudian ketika ada informasi bahwa ini sudah ditemukan di titiknya, itu ada informasi nggak Bu? Atau itu tiba-tiba saja ditemukan? Tidak. Hmm. Dari Kapolri, Ya. petugasnya menyampaikan dia datang ke kios pas saya lagi mau Dari Bapak Kapolri maksudnya ya? Iya. Kapolda atau Kapolri? Kapolri. Oh, oke. Dia datang ke kios pas saya mau live. Oke. Oke. Itu di hari Senin. Oke, berarti ketemu dengan Jenderal Listio ya? Iya, kemudian? Bukan Oh, jenderal. Kapolda maksudnya? Kapolri, tapi anak Oke, buahnya baik, dari baik, kepolisian. Baik. Lalu kemudian? Manggil saya, Mhm. Bu, sini. Ya. Iya Pak, ada apa? Shh, diem, jangan rame. Ini banyak wartawan, ntar kalau ketahuan buyar. Oke. Ibu mau anaknya balik nggak? Katanya gitu. Oke. Ya mau lah. Siapa yang kagak mau? Udah lama begini, Hmm. saya tunggu-tunggu. Bapak tega emangnya? Hmm. Ya udah diem ya, jangan berisik. Sini saya kasih tahu. Ya. Gitu. Terus saya ke pinggir tuh deket lobang yang Malika belok. Ya. Nah saya ke situ. Emang ada apa sih Pak? Saya bilang gitu. Nih dibukakan ternyata fotonya si Yudi, dikasih tahu sama Bapak polisi. Ini si Kunyuk bukan. Baik. Iya bener. Iya itu Bapak ketemu. Iya. Shh, pelan-pelan. Iya. Jangan rame ya, Iya, iya. jangan rame. Diem. Hmm. Terketahuan sama wartawan. Iya. Rame. Mhm. Hilang deh semua katanya Iya. gitu. Iya. Nah terus dibuka tuh video. Ya. Ternyata Malika. Ini Marisa apa Malika? Katanya. Marisa ya? Bukan. Tar dulu, lihat dulu. Saya bilang itu. Coba ulangin lagi. Diulangin. Saya perhatiin, saya liatin dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Kok kenapa pakai jilbab? Tapi bajunya sama, sendalnya sama. Pak, matiin dulu. Dia berhentiin. Zoom. Saya di zoom, saya lihat mukanya emang Malika. Tapi Bapak polisi itu ngeledekin. Ini bukan Malika Ibu, ini Marisa. Bukan itu Malika. Shh, pelan-pelan. Di situ. Oke, jadi dari situ kemudian mungkin agar Ibu bisa rileks dan menentukan bahwa itu memang Malika, diarahkan untuk ini sudah ketemu nih Intaina. Belum. Oke. Nah, saya disuruh telepon dulu Ya. sama yang menemukan Malika. Suruh telepon. Kita lewat kayak video callan. Iya. Terus ditanya, Bu, itu minta itunya Sherlock katanya Iya, gitu. Bisa di Sherlock nggak? Kita bisa ketemuan di mana? Tolong ya saya minta bantuannya banget itu anak saya udah berapa hari, hampir mau sebulan, saya bilang gitu. Ya kalau AA baik hati bisa menolong saya terima kasih banget, saya bilang gitu. Terus udah sama dia di Sherlock. Nggak bisa sekarang Bu, kalau ketemuan. Kalau besok gimana? Jangan mau, kata Bapak polisi. Terus dia bilang, kagak mau saya maunya sekarang, biar anak saya pulang. Saya bilang itu. Terus oke deh Bu, nanti saya Sherlock tempatnya, nanti saya telepon lagi Ibu. Kita bisa ketemunya di mana. Ya sekarang ini aja DA ya, si AA Sherlock,
AA mau ketemuan saya di mana, nanti AA kasih unjuk tempatnya di mana. AA ini adalah Ada yang mengunjukkan bahwa masyarakat iya. berarti ya? Saya kurang tahu juga Itu siapa, itu gitu? siapa. Baik. Tapi bagi saya itu mukjizat bagi saya karena Ya. dia bisa memberitahu keadaan Malika. Baik. Akhirnya pada saat ketemu, Bu, setelah 26 hari, itu bagaimana? Ya Allah, rasa lelah, segala rasa yang saya rasain buyar semua, hilang semua dengan adanya kehadiran Malika. Dia begitu nangis pecah sejadi-jadinya setelah saya tenangin, ini dia udah mulai anteng, dia baru mulai ketawa. Ibu sayang aku, ibu cantik aku, aku seneng ibu, aku ketemu sama ibu. Itulah di situ saya rasa ya Allah. Pada saat itu sempat melihat pelaku? Belum. Belum. Dari pertama penemuan Malika sampai detik ini saya belum bertemu Yudi. Sama pihak kepolisian bukannya tidak diperbolehkan, memang sengaja untuk tidak bertemu dulu. Yang disampaikan kepada penculik apa? Kepada dari Ibu Oni? Saya bilang ke polisi mungkin atau gimana? Saya kagak mau menyampaikan apa-apa ya. Ditanya begini diam, ditanya begitu diam. Terakhir saya buka mulut. Saya ngomong sama Bapak Komarudin. Bapak Komarudin adalah? Komisaris apa-apa pihak itu. Kepolisian ya, dari Kapolri. Ya. Saya bilang ini, Pak Udin katanya. Siapa Udin? Katanya. Bapak Komarudin, maaf izin. Kalau saya diperbolehkan bertemu, saya mau bertemu. Saya cukup melihat. Melihatnya lihat apa? Ya melihat, tapi membawa alat. Saya bilang, kok bawa alat? Untuk apa? Untuk nyokel matanya si Yudi. Kok bisa, Bu? Gelapnya dia biar merasakan bagaimana gelapnya saya mencari Malika selama 26 hari yang saya rasakan. Saya bilang gitu. Aduh ibu, yang sabar ibu. Semua udah ditanganin sama polisi. Saya enggak puas kalau belum mencongkel matanya si Yudi. Oke ya, mungkin ini hanya seperti rasanya ya Bu. Iya. Itu rasa ya. Ya itu rasa gimana saya sakit gitu. Merasakan ungkapan gitu. saja. Ungkapan saya kepada si Yudi ya seperti itu. Baik. Oke, jadi ini sebenarnya alhamdulillah ketemu karena jarang sekali saya mendengar kasus penculikan yang sudah hampir 1 bulan ini ketemu begitu Bu. Dan itu berkat ya bukan hanya seorang diri, perjuangan orang keluarga, tapi masyarakat juga ikut membantu. Saya mungkin mau dengar dari Mbak Ratno dulu sebagai pemerhati anak saat ini juga, gimana nih Mbak Ratno melihat dramatis sekali begitu ya penemuan dari Malika? Ya tentu pertama kita semua prihatin ya dan menyampaikan rasa syukur juga ya Bu bahwa akhirnya semua perjuangan tadi juga berhasil. Yang kedua sebenarnya memang ini hal yang memang nggak biasa kalau dari catatan misalnya ya beberapa kasus penculikan. Kalau di catatan dulu ketika saya di KPAI tahun 2017 itu terjadi, itu anaknya bahkan sempat dibawa ke Maluku ya dengan menggunakan Lion Air 13 tahun dan akhirnya memang orang tuanya juga melaporkan penculikan itu setelah menemukan beberapa bukti seperti tadi Ibu cerita itu persis sampai kemudian polisi mencoba mencari. Memang ketemu tapi anaknya kemudian juga itu mengalami kekerasan seksual. Kemudian yang kedua dan memang diancam kalau nggak mau rumahnya mau dibakar, orang tuanya mau dibunuh, itu sempat dikeluarkan oleh anak. Itu prosesnya juga cukup panjang ya, tapi ini memang Malika dramatis ketika itu barangkali netizen tuh belum sekuat sekarang gitu ya waktu 2017. Tahun 2020 itu kasus yang cukup banyak terjadi. Anak umur 14 tahun itu sedang bermain di depan rumah kemudian diambil oleh seseorang yang kemudian lewat dan untungnya ada tetangganya itu melihat dan mengenali anak ini dan kemudian dikejar gitu. Itu siapa yang membawa anak kamu? Dia sempat ke rumah kemudian sampai mengejar. Nah sehingga bisa dibatakan itu di wilayah Cilangkap ya. Kemudian di Jakarta Utara itu ada beberapa kejadian. Ini
mulai dari kasus yang di Cilincing gitu ya, itu juga di Koja, Iya. itu beberapa kasus itu memang targetnya selalu anak di 13 tahun ke bawah. Ya. Jadi memang kelihatannya begitu yang menjadi target, dan ketika 13 tahun ke bawah ini kan beragam ya. Ya. Termasuk kalau anak itu usia 14 berarti ngomongnya belum lancar. Oke. Nah, untuk anak yang belum bisa bicara itu memang jauh lebih sulit ditemukan. Kalau dia hilang, untungnya itu ada tetangga yang melihat. Jadi memang butuh perlindungan tuh ada sistem ya. Ya. Jadi kepedulian orang gitu Ya. terhadap ini kok ada anak nangis, makanya anak kalau nangis kita harus mengedukasi anak. Salah satunya adalah ketika dalam situasi bahaya atau dia merasa tidak nyaman, nangisnya jangan ngomong mama. Kebanyakan anak kan nangis dengan kata mama ya, mama gitu. Nah, itu dikira keluarga kan. Tapi ya harus ngomong tolong. Kalau ngomong tolong, masyarakat sekitar yang melihat kejadian itu juga jadi mikir, ih kok minta tolong. Berarti ini bukan keluarga. Jadi Ya. memang penting ya, hal-hal kecil begitu saja perlu Untuk perlindungan anak. untuk perlindungan anak, termasuk ketika terlepas di keramaian. Nah, ini paling banyak kejadian Ya. itu lagi mudik atau di tempat wisata. Memang harus diajarkan ya Mbak Balkis, anak Ya. itu kalau dia udah bisa bicara, nama dia, Oke. nama orang tuanya, ayah dan ibunya, sama dia tuh tinggal di mana. Itu penting ketika bertemu orang, Oke. atau diumumkannya jadi lebih mudah. Kemudian yang berikutnya lagi itu anak-anak ini harus diajarkan kalau kamu terlepas dari ayah bunda di dalam keramaian, cari orang berseragam. Oke. Karena orang berseragam misalnya di SPG gitu ya, jaga toko atau satpam selain polisi gitu. Kenapa berseragam? Karena jelas pasti bisa menolong. Nah, ini hal-hal begini yang memang kasus pembelajaran Malika adalah bentuk mengingatkan masyarakat juga kami untuk mengedukasi anak-anak agar kita bisa melindungi dia untuk tidak jadi korban penculikan. Oke, sesaat lagi saya ingin langsung berdiskusi saja nanti dengan Mbak Sani juga, dengan Ibu Oni dan juga Mbak Devi. Apakah Malika sempat minta tolong kepada masyarakat selama 26 hari ini? Apakah Malika sempat melawan dan lain-lain? Dan apa perlakuan yang dirasakan oleh Malika selama di dalam penculikan oleh pelaku? Sesaat lagi di Perempuan Bicara. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Perempuan Bicara. Sedikit kita sudah bahas tadi di 2 segmen awal. Nah, saya ingin dengar dulu karena pencariannya ini juga berkat kolektifnya masyarakat begitu. Mbak Devi tadi dengar dari Ibu Oni bergerak lewat media sosial. Bu Oni sendiri sudah melek akan itu, melakukan penerusan anak ya. Anak melakukan unggahan ke Instagram dan lain-lain, dan itu sangat membantu gitu. Gimana Mbak Devi peran ya? Ini ini kan harus dengan kecepatan nih Mbak Devi. Optimal nggak dengan apa yang kemudian dilakukan oleh ibu itu dengan mencari dengan sepeda motor dan lain-lain misalnya? Pertama, kalau dari penjelasan tadi kita dengarkan secara runut dan Ya. sistematis, pertama justru kita harus apresiasi kepada kepolisian. 2022 kemarin bahkan di Amerika ada 51 tahun sudah diculik baru ketemu 2022. Kita 26 hari ini sebenarnya prestasi. Itu satu. Tadi yang kedua yang menarik adalah bagaimana ketika siang tadi kan beliau sampaikan siang lapor ke polisi, sorenya polisi kemudian sudah menyebarkan fotonya gitu Ya. kan, dan kemudian dibantu oleh semangat kesetiakawanan yang menjadi bagian dari DNA masyarakat kita. Betul. Itu tentu saja akan mempermudah. Tapi memang kuncinya adalah satu, jangan takut lapor pada aparat, karena aparat yang sudah punya secara sistematis sistem untuk bisa saling menghubungkan dan mengkoneksi potensi-potensi di mana pelaku kemungkinan berada. Jadi itu Oke. satu hal. Lalu yang kedua, apa yang terjadi pada Malika ini kembali meruntuhkan mitos bahwa seringkali orang berpikir yang namanya penjahat, penculik itu monster, padahal tidak. Mereka justru tampil bak malaikat. Mereka hadir sebagai teman, sebagai sahabat. Dan satu hal yang perlu kita ingat, yang mereka tawarkan selalu adalah cinta. Bahkan yang paling mengerikan para ibu di hadapan ini lebih jago sebenarnya, bahwa seringkali justru anak dalam kasus-kasus lain tidak berani lapor karena takut kehilangan cinta dari penjahat tersebut. Karena sang penjahat misalnya mengancam, kalau kamu melaporkan apa yang saya lakukan, maka saya akan pergi dari hidup kamu. Dan sang anak takut.
Nah, ini sangat berbahaya karena biasanya kalau ini kan terlihat jelas anaknya hilang. Ya. Jadi ibu dan seluruh masyarakat bisa merasakan kesedihan dan ketakutan itu. Tapi banyak anak yang tetap berada bersama orang tuanya, tapi sebenarnya hidupnya dalam bahaya. Karena penjahat tersebut tinggal bersama atau dekat bersama dengan keluarga inti, tapi dia terus melakukan tindakan kekerasan bahkan, dan sang anak tanda kutip merelakan karena dia merasa bahwa dia takut kehilangan cinta dari orang tersebut. Nah, ini sebuah mitos-mitos yang perlu dipelajari, bahwa bahkan yang terbesar sebenarnya yang tanda kutip bisa disebut penculikan, justru angkanya bukan orang-orang seperti yang kejadian pada Malika, tapi orang-orang terdekat semua. Ya. Banyak juga gara-gara kasus-kasus misalnya perselisihan keluarga. Itu bapak menculik anak, ibu menculik anak, nenek menculik anak, atau dan sebagian kerabat dan sebagainya. Nah, artinya apa yang terjadi pada Malika mudah-mudahan mengingatkan kita bahwa memang anak adalah entitas atau individu yang sangat rentan. Nah, ini yang perlu kita sadari. Ya. Sehingga tadi kita sangat apresiasi juga masyarakat yang masih berani untuk kemudian turun misalnya menegur kalau udah melihat tanda-tanda yang loh ini kayaknya bukan keluarganya XT, atau udah melihat ini kok tindakannya mulai berbeda ya. Nah, keberanian hal tersebut di tengah-tengah misalnya kondisi ibu kota di mana orang-orang lebih merasa bahwa orang yang modern adalah orang yang cuek. Nah, itu bahaya juga. Nah, artinya terima kasih tentu saja pada aparat, pada masyarakat yang membantu proses ini. Jadi itu dan Ibu Oni memang betul tadi menjelaskan juga Mbak Sani bahwa ini penculik ini sudah mondar-mandir ada di warungnya Ibu Oni selama 2-3 bulan. Mungkin Mbak Sani ada pertanyaan nggak kepada Ibu Oni? Bu, selamat juga bahwa semua ini sudah terkuak dan sudah menemukan kembali buah hati ya Bu ya. Memang 26 hari itu waktu yang cukup bisa diapresiasi, walaupun saya cukup juga berempati karena 26 hari buat Ibu tentunya Terasa mungkin selamanya 26 tahun mungkin. kali Iya, ya iya, begitu. iya. Ya lama sekali dengan waktu ke waktu yang tidak menentu ya. Jadi juga nanti Ibu juga mungkin membutuhkan juga Bu pendampingan psikologis karena Ibu sudah melalui masa sulit kita bilang yang bisa saja menyebabkan trauma ya. Yang saat ini mungkin masih tertahan karena ada kesenangan atau kebahagiaan ya, tapi nanti Ibu juga harus aware untuk nanti dibantu oleh psikolog ya Bu ya. Nah, pertanyaan saya kali Ibu ya, apakah ada perubahan dari perilaku Malika Bu setelah 4 hari bertemu dengan Ibu dan kembali pulang ke rumah Bu? Ada. Boleh diceritakan seperti apa Bu? Awal temu sama saya, dia nangis, terus meluk saya, terus dia setelah reda, dia ketawa-ketawa, terus malam tidur bareng sama saya, itu erat, nggak mau lepas dari pelukan. Tapi dia tidak tidur, sampai jam 4:30 pagi. Jam 5 pagi dia tidur, 6:30 saya bangun untuk pipis ke kamar kecil, dia ikut. Dia ikut, minta ikut ke dalam kamar kecil. Setelah itu saya duduk, saya ngomong, kenapa sih Dek kamu ikut-ikut ibu? Ibu kan mau ke kamar mandi. Aku gak mau ditinggalin, aku takut. Ibu sih ninggalin aku. Terus aku balikin omongannya, bukannya kamu yang ninggalin ibu. Saya ngomong gitu sambil bercanda sambil ketawa-ketawa. Iya aku ninggalin ibu, maafin aku ya Bu. Aku gak mau ikut lagi sama Om Yudi. Emang kenapa? Om Yudi galak. Iya. Jadi memang terlihat ya dari perilaku Malika yang berubah tadi ya, ada ketakutan yang masih menghantui, kecemasan, kegelisahan bahkan walaupun sudah berpulang kepada pelukan orang tua tapi tetap ada was-was. Nah, ini yang kita sebut dengan belum terbangunnya mungkin kepercayaan terhadap lingkungan. Jadi ya biasanya anak tuh akhirnya kita paranoid ya, jadi ketakutan atau curiga terhadap Gelisah orang sekitarnya ya. Dan di fase ini fase normal ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ibu mau ke kamar mandi dia ikut,
nggak apa-apa, dibolehkan saja. Karena ini justru saatnya dia membangun trust kembali kepada orang di sekitar termasuk orang tua gitu ya. Dan juga tidak jangan menyalahkan, tapi tadi buat guyon boleh gitu ya untuk mencairkan suasana. Tapi fase ini fase yang paling menentukan ke depannya. Karena ketika dia sudah akhirnya nanti merasa aman, merasa kembali juga terbangun trust, itu akan step berikutnya adalah menerima, ada penerimaan. Tapi penerimaan itu tetap masih bolak-balik karena ada trauma yang bolak-balik juga di pop up di otaknya. Kadang-kadang mimpi buruk dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh memaksakan Bu, tapi mengikuti perjalanannya. Nah pertanyaan saya selanjutnya apa yang Ibu lakukan supaya anak ini nyaman? Apa yang sudah Ibu lakukan dengan keluarga terhadap Malika? Ya, menjelang pagi sampai ke siang ya saya coba nyanyi-nyanyi bareng gitu sama dia. Apa yang dia lagunya suka, sampai dia nyanyi sholawatan. Ya. Coba dek, ibu pengen denger kamu nyanyi, udah lama banget ibu gak denger. Emang ibu kangen sama aku suaranya? Ya iya, suara kamu kan bagus. Kamu kan kayak Agnes Monica. Saya ngomong gitu. Coba dong. Iya. Ntar dilihat ketawain sama ibu. Enggak, ibu gak ketawa. Terus dia mulai nyanyi tuh. Allahul kafi, Robunal kafi, Kosadanal kafi, Wajadanal kafi, Likulil kafi. Alhamdulillah. Salah dek. Ibu mah protes kan. Jadi sudah mulai bisa Sudah betul komunikasi. sekali betul ya. Jadi memang ibu ini Ya. sudah memberikan rasa Ya. aman, minatnya dia juga sudah mulai dibangun Ada komunikasi kembali, sudah komunikasi. bagus. Dan Baik. cuman begini ibu, satu kali mungkin ya, saya mau mengatakan bahwa ibu jangan kaget kalau seandainya dalam kebahagiaan dia nanti dia murung, ada perubahan emosi. Karena mungkin dia masih mengingat hal-hal yang dia alami. Nah di situ memang kita berikan rasa aman lagi. Mungkin pelukan kehangatan dan tidak jangan ditanya-tanya dulu gitu ya. Karena memang itu butuh sekali dia rasa aman dan rasa trust tadi. Tapi ketika dia mau berbicara boleh ibu dengarkan tanpa merejectnya. Mungkin itu pertolongan pertama supaya dia merasa diterima dulu dengan di lingkungan yang aman begitu. Ya itu sempat 2 hari pas adik-adiknya datang kan, adiknya datang, abangnya datang, kakaknya yang perempuan datang, sama adik saya datang. Pada main kan lari kanan kiri, saya pusing ngedengernya, berisik. Saya teriak, bisa diem gak? Ibu gak mau ya, gak mau begitu nakal. Yang sebelah pada sakit, langsung nangis. Malika. Iya, Sebelumnya enggak? sebelumnya nggak pernah. Langsung nangis, langsung meluk bibinya. Ibu jangan marah-marahin Dede, ibu jangan galak sama Dede, ibu sayang Dede. Trauma di situ ya. Oke. Pernah secara sendiri begitu ya. Malika cerita nggak perlakuan apa yang diterima oleh Malika dari penculik? Dia kalau rewel nih, kalau malam dia bilang, Om, aku pengen pulang, tolong anterin ke tempat ibu, aku kangen. Berisik lu, pulang aja sono lu, ntar gue nggak kasih makan lu. Ada perlakuan kasar secara fisik mungkin Bu? Itu pas lagi di siang hari, dia mau minta makan. Jangan bawel lu, berisik aja lu, ntar gue pukul lu. Tapi benar dipukul? Bener dipukul, Cerita nggak di bagian mana? di paha kanan. Dia dipukul. Berapa Dia kali hafal. dek? Dia hafal, dia dipukul di mana, Iya. dia bisa cerita. Iya. Oke. Dipukul di mana dek? Ini sini sakit tahu bu. Kan dia Pak tangannya gede katanya. Mukul paha aku. Sekarang dia udah bisa tidur. Tapi ya gitu bu. Di hari pertama itu tidur 4:30. Di hari kedua dia itu tidur jam 3. Di hari yang semalam itu dia tidur jam 1. Oke. Ibu pernah tanya nggak selama dia diajak berkeliling, dia pernah nggak berusaha untuk meminta tolong pada orang lain? Dia selalu disuruh masuk gerobak. Gerobak itu selalu ditutupin karung. Jadi dia tidak terlihat. Dia itu tidak boleh keluar atau nongol gitu kepala. Nggak boleh. Oke. Oke. Tapi ada tugas yang diberikan oleh Yudi atau Ada. penculik. Apa tugasnya kepada Malika? Malika, kamu harus ikut saya, harus kerja ya. Terus panggil saya Bapak. Nama kamu jangan Malika, nama kamu Marisa. Oke. Baik.
Oke, kita akan sambung lagi karena saya juga dapat informasi dari Ibu Oni, kan Ibu Oni baru tahu bahwa penculik ini adalah residivis dari kasus pencabulan anak. Apa yang ada terngiang di benak Ibu Oni mungkin setelah mengetahui penculiknya adalah residivis pencabulan anak. Sesaat lagi di Perempuan Bicara. Baik, kembali di Perempuan Bicara. Setelah mendengar tadi bagaimana Malika selamat dari penculikan, masih ada PR yang harus kita tunggu adalah hasil visum, begitu ya. Karena tadi kekerasan fisik sudah diakui memang terjadi, tapi masih ada hasil visum pasti yang sedang ada di benak Ibu Oni juga nih. Apakah Ananda ini juga menjadi korban kekerasan yang, jangan sampai ini Bu ya, kekerasan seksual dari penculik. Yang diharapkan oleh Ibu ini visum keluar, paling tidak apa yang mau Ibu sampaikan soal itu? Kan pasti ada nih ketika tahu ini adalah residivis dari pencabulan anak, kasus pencabulan anak. Kalau memang pihak kepolisian atau kedokteran menyatakan hasil visum dia memang baik, ya syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, kita berdoa Saya seperti itu Bu. terima. Iya. Doa saya selalu seperti itu. Iya, amin. Saya seorang ibu, Amin, amin. pengennya yang terbaik buat anak saya. Tapi kalau memang tes hasilnya itu mengarah seperti itu, saya hanya bisa pasrah gitu. Tapi Menyerahkan pada hukum ya Bu? Ya. Oke. Tapi dalam kepasrahan itu saya nggak terima semuanya. Baik, kita berdoa tidak terjadi terhadap Malika. Oke, saya mau dengar dari Mbak Devi dulu. Mbak Devi, melihat kemungkinan-kemungkinan itu, bagaimana paling tidak sebagai masyarakat juga harus berada di sekitar Ibu Oni dan keluarga ya sebagai korban? Ya, pertama pelajarannya yang paling penting adalah semua orang tua kita harus serius memperhatikan anak-anak kita dan menyalakan alarm kita. Karena sekali lagi biasanya pelakunya 75-80% data global termasuk di Indonesia itu orang yang kita kenal. Oke. Entah itu saudara atau yang seperti tadi. Ya. Jadi kita biasakan dialog pada anak, bukan menakut-nakuti anak terhadap orang yang baik, tapi tetap kasih sayang yang utama harus dari orang tua. Kalau tadi katanya ngasih ayam chicken, tetap sampaikan pada anak bahwa kalau ada apa-apa tetap ke ibu ya, atau ke bapak ya. Jangan biarkan anak tergantung pada orang lain karena disitulah pintu masuk penjahat-penjahat itu biasanya. Terima kasih Mbak Devi. Mbak Sani, apa yang harus diperhatikan terhadap fase-fase yang dialami Ibu Oni, Malika, dan keluarga? Iya, jangan lupa bahwa sekarang Malika dan Ibu Oni dan suami tentunya juga adalah korban dari trauma ini. Jadi ibu dan Malika juga hidup dalam dunia traumatis kan. Jadi ibu pun banyak sekali mungkin menyimpan emosi-emosi yang tidak bisa terkeluarkan, dan jangan sampai justru nanti nggak terkontrol, malah yang kena justru ke anak itu sendiri, bahkan korban Malika begitu ya Bu ya. Jadi saya sarankan di sini ibu perlu pendampingan psikolog, Malika juga untuk tercapainya tadi suatu healing dari trauma healing ini dengan mudah-mudahan dengan tuntas begitu ya. Dan tentunya tetap mencari hikmah atau apa sih yang bisa dipelajari dari ini semua supaya penerimaan itu akan lebih cepat terdapat teraihnya dibandingkan mungkin penyesalan atau menyalahkan ke belakangnya gitu. Jadi lihatnya ke depan. Jadi apapun hasil visum nanti dan lain-lain tetap harus ada ke depan, pendampingan ke depan. Pendampingan dan tadi serahkan pada aparat yang memang bekerja untuk itu. Baik. Oke, nih Mbak Retno, ini yang paling penting nih, hukuman terhadap pelaku. Yudi, ini apa yang bisa menjadi ancaman? Ya, pertama memang tadi ya haknya anak salah satunya rehabilitasi psikologi itu wajib dipenuhi negara sebagaimana perintah undang-undang. Yang kedua adalah terkait dengan penegakan hukum ya. Jadi si pelaku ini bisa menggunakan pasal-pasal berlapis sebenarnya. Jadi kita akan tunggu visumnya. Pertama kalau ada kekerasan fisik berarti ada pasal ya 76C itu, kalau ada kekerasan seksual misalnya itu di pasal 76D. Kemudian jika ada ini terbukti tentu penculikannya, ya kemudian juga tadi ada kekerasan verbal mungkin yang mengakibatkan psikis itu juga bisa menjadi tambahan ya. Pasal lain. Ya betul. Jadi ini anak dan punya dampak berat. Mempekerjakan? Betul, itu eksploitasi namanya. Berarti Jadi sebenarnya pasal. 4. Jadi bisa pasal-pasal berlapis. Nah, ini kita dorong supaya polisi menggunakan pasal-pasal berlapis ini dan atas dasar Undang-Undang Perlindungan Anak hukuman jauh lebih tinggi. Jadi harus dihukum secara maksimal. Itu yang harus kita sama-sama ikuti, dalam arti ikut kita awasi bersama, karena tentu ini tidak sekedar menimbulkan efek jera gitu, tetapi bahwa kita mencegah ada korban-korban lain. Kan itu lebih penting ya, dan bagaimana melindungi
anak-anak kita dari kejahatan seperti ini. Baik, terima kasih sekali Mbak Ratno Listiarti, terima kasih juga Mbak Sani B. Hermawan, terima kasih juga Mbak Devi Hermawati, dan Ibu Oni tentunya terima kasih. Semoga selalu kuat, kita akan doakan hasil yang terbaik terhadap visum Malika. Salam untuk Bapak dan keluarga Bu, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Itu tadi menjadi akhir dari jumpa kita di Perempuan Bicara. Semoga tidak ada lagi kasus penculikan anak ya. Apalagi tadi sampai mengeksploitasi begitu ya. Kita berdoa penegakan dan perlindungan pada anak semakin baik ke depannya. Jumpa lagi minggu depan. Salam. Sampai jumpa.